Pada hari pertama gencatan senjata Gaza pada Minggu 19 Januari 2025, Hamas sepakat membebaskan 3 sandera Israel. Sedangkan pihak Israel membebaskan 90 tahanan Palestina. Setelah berbulan-bulan lamanya, tahanan Palestina dan sandera Hamas secara bertahap akhirnya bisa menghirup udara segar setelah dibebaskan oleh Hamas dan Israel. Tak hanya para sandera, tahanan dan keluarga mereka, sebagian besar warga Gaza, ikut merayakan momentum berharga ini. Kebahagiaan turut meliputi para keluarga sandera Hamas di Israel yang akhirnya bisa bersua dengan sanak saudara dan anak mereka dengan selamat. Lantas, bagaimana proses pemulangan para sandera Hamas dari Gaza menuju Israel? Sesuai dengan isi kesepakatan gencatan senjata bertahap, hal pertama yang dilakukan adalah pembebasan sandera. Berdasarkan negosiasi antara Israel dan Hamas, disepakati pada fase pertama, Hamas akan membebaskan 3 sandera wanita pada hari pertama. Mereka adalah Romi Gonen berusia 24 tahun, Emily Damari 28 tahun, dan Doron Steinbrecher 41 tahun. Sebagai imbalan, Israel juga akan melepaskan tahanan Palestina. Pembebasan sandera Hamas pertama kali dilakukan pada Minggu 19 Januari 2024. Untuk permulaan, Hamas membebaskan 3 orang warga Israel. Sandera yang dibebaskan Hamas ini mesti melewati beberapa tahap hingga akhirnya bisa bertemu keluarga di Israel. Sebelum diserahkan kepada militer Israel, pertama-tama 3 sandera wanita harus diperiksa terlebih dahulu oleh Palang Merah. Ketika mereka akan diserahkan, mobil yang mengangkut ketiga sandera itu harus melewati lautan manusia yang membludak. Para tentara Brigade Al-Qassam yang mengenakan ikat kepala berwarna hijau sembari membawa senjata, berusaha sekuat tenaga membuka jalan membelah lautan manusia di Gaza. Usai melewati kerumunan lautan manusia, ketiga sandera itu kemudian segera dibawa menyeberang ke wilayah Israel. Setelah tiba di Israel, langit sudah gelap menuju malam. Sandera Hamas ini, Romi Gonen, Emily Damari, dan Doron Steinbrecher diantar menggunakan mobil. Namun, mereka tidak sendirian, ada sejumlah mobil lain yang ikut mengawal mobil mereka. Sebagai imbalan karena telah membebaskan 3 sandera, Hamas juga menerima pembebasan 90 tahanan Palestina yang disandera Israel. Kembali ke 3 wanita sandera Hamas. Juru bicara Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengonfirmasi bahwa 3 wanita yang disandera Hamas akhirnya telah berada di tangan mereka. Hagari menjelaskan sandera yang dibebaskan Hamas telah tiba di Israel mesti menjalani beberapa tahapan terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa bertemu keluarga. Emily, Doron ורומי חברו לכוח צה"ל ושב"כ. הן בידינו, והן בדרך הביתה. הן בדרכם למתחם הקליטה הקדמי של צה"ל, ושם יקבלו מענה רפואי ראשוני ויפגשו את משפחותיהן. משם הן יועברו לבית החולים. Mereka melakukan tes bersama Palang Merah Nasional di Rumah Sakit Sheba Medical Center. Saat tiba di rumah sakit, para sandera yang turun dari mobil pun segera disambut dengan meriah oleh personel Palang Merah Nasional. Setelah 3 wanita itu selesai melakukan pemeriksaan, mereka akhirnya dipertemukan oleh pihak keluarga. Suasana haru pun tidak bisa ditutupi. Para sandera Hamas itu tak kuasa menahan tangis ketika dipertemukan oleh keluarga mereka.
Adapun fase pertama kesepakatan gencatan senjata berlangsung selama 42 hari sejak 19 Agustus 2025. Tak ada yang tahu bagaimana nasib gencatan senjata ini ke depannya. Butuh dukungan lebih kuat dan solid untuk bisa mewujudkan gencatan senjata ke tahap berikutnya. Pertukaran sandera antara Israel dan Hamas akhirnya terwujud juga setelah berbulan-bulan melewati negosiasi yang alot. 3 warga Israel sandera Hamas dipulangkan, sementara 90 warga Palestina tahanan Israel juga segera dibebaskan. Pertukaran yang mulus itu diharapkan bisa terus berlanjut sampai tahap terakhir kesepakatan gencatan senjata. Kira-kira bagaimana jalannya penerapan gencatan senjata beberapa waktu ke depan? Pantau dan simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.